Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sama-sama katakan. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Percayalah ada Tuhan yang selalu jaga hidupmu. Percayalah selalu ada Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doamu. Serahkan hidupmu kepada Dia, percayakan hidupmu kepada Dia. Dia gak akan pernah kecewakan kita. Penyertaannya sempurna, kekuatannya selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan pujian, katakan. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Lagi katakan, setiap saat, setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku.
Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Oh, Kau yang menjagaku Tuhan. Kau yang menyertai langkah hidupku. Sungguh tiada yang sepertimu. Oh, dan hatiku bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena kasih dan setiamu, karena kebaikanmu yang nyata di dalamku. Oh, di dalamku selamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas anugerah-Mu, atas kasih sayang-Mu. Oh, syakarabata karabata, shanana lamaya 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 lamaya. Oh, kinarabashana lamaya lamaya lama 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 lama. Mari ucapkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Shanana maya lamaya lama. Shanara maya lamaya 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 lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih sayang-Mu melimpah bagiku. Shanana maya lamaya lamaya lama. Shikarara maya lamaya lamaya. Kinara mashanana malama. Kirara bashakara bataka. Shikabara bara 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 bara. Shikana lamaya 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 lamaya. Kinara bashana lamaya lamaya. Kinara bashakara bataka. Bakashaka baba 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 baba. Shibala bala bala bala. Bala bala bala. Bala 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 bala. Bala 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 bala. Ira ramashana lamaya 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 lamaya. Ira bashakata karara da 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 da. Shana da da lamaya lamaya.
kasih, Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat bagi kami. Telinga-Mu selalu mendengarkan seruan hati kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, semua tetap ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Semua tetap ada di dalam rencana-Mu yang baik. Engkau tempat perlindungan kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Padamu mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ku kan menang bersama-Mu. Sama-sama katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Padamu mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Pasti di antara kita pernah alami doa bertahun-tahun tapi belum dijawab sama Tuhan. Pergumulan bertahun-tahun tapi ternyata tidak pernah bisa terselesaikan. Apakah ada yang salah di dalam doamu? Apakah ada yang salah di dalam permintaan? Saudara yang dikasih Tuhan, sejak beberapa tahun terakhir ini saya sudah mengubah cara doa saya. Bukan lagi permintaan,
Tapi saya tetap menaikkan ucapan syukur. Bersyukur saja. Bersyukur saja. Kadang saya lupakan apa yang mau saya minta kepada Tuhan. Tapi dahsyatnya Tuhan menjawab lebih dari apa yang saya perlukan, lebih dari apa yang saya minta, lebih dari apa yang saya doakan. Ada mujizat ketika Anda bersyukur. Teruslah bersyukur, teruslah bersyukur di dalam setiap keadaan, di situasi apapun, di dalam kondisi apapun, di dalam musim apapun dalam hidupmu. Tetap bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Lagi angkat tanganmu, katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang bersama-Mu. Bersama-Mu. Ada mujizat-Mu, Tuhan. Ada mujizat-Mu. Haleluya. Kau yang beri kemenangan, Kau yang beri pertolongan. Haleluya. Kami bersyukur, Tuhan. Ketika engkau berdoa, ketika engkau memohon kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima jawaban doa itu. Engkau sudah menerima pertolongan itu. Percaya hari ini, apa yang kau percayai terjadi dalam hidupmu. Apa yang kau perkatakan itu yang terjadi dalam hidupmu. Sebab Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Urabaka syakata karala bala 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 bala. Shikabala bala 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 bala. Kinaraba syaka babara bata karala manala bala bala. Shikidididididididid lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Kinaraba syakata karala mayara lama ya lama ya lama. Kinaraba syakara lama ya lama. Kinaraba syekidididididididid. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujian penyembahan ini menguatkan setiap kami, membangun iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saya persilakan namanya Pastor Deborah. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, seperti biasanya kita akan membaca deklarasi lebih dahulu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Deklarasi keluarga yang mencintai Tuhan dan diberkati. Hari ini kami berdiri sebagai satu keluarga di hadapan Tuhan. Kami mendeklarasikan bahwa keluarga kami adalah keluarga yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan.
Tuhan adalah pusat kehidupan rumah tangga kami. Firman Tuhan menjadi dasar setiap keputusan, perkataan, dan tindakan kami. Kami memilih untuk hidup dalam takut akan Tuhan, saling mengasihi dan menghormati, mengampuni satu sama lain, hidup dalam kebenaran dan kesetiaan. Kami percaya bahwa damai sejahtera Tuhan memenuhi rumah kami. Kasih Tuhan mempersatukan kami, hikmat Tuhan menuntun langkah kami, penyertaan Tuhan menjaga kami setiap hari. Kami menolak perselisihan, kepahitan, ketakutan, segala bentuk kejahatan yang ingin merusak keluarga kami. Kami menerima berkat Tuhan atas kesehatan, berkat Tuhan atas pekerjaan dan usaha kami, berkat Tuhan atas hubungan kami, dan berkat Tuhan atas masa depan anak-anak kami. Keluarga kami dipenuhi kasih, dikuatkan iman, diteguhkan pengharapan, berakal dalam kebenaran. Kami percaya bahwa keluarga kami akan menjadi terang, menjadi berkat, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mendeklarasikan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, perkataan kami diurapi, semuanya jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepadamu, Engkau hadir di tempat ini. Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sehingga hari ini selain kami bisa menyembah-Mu, kami bisa mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar, berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk diajar, kami rindu akan firman. Karena firman-Mu mengubah kami, firman-Mu membentuk kami. Sehingga kami semakin cerdas, semakin bijaksana dan mengenal firman dan jalan-jalan-Mu. Pada saat ini biarlah firman-Mu menjadi rema dan mengubah, menjadi daging di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, dengan penuh pengucapan syukur, kami menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Firman Tuhan malam hari ini sesuai dengan tema yang disampaikan Bapak Gembala senior kita, yaitu tentang pujian penyembahan menyalakan api revival. Amin. Pujian penyembahan menyalakan api revival. Kita baca di dalam Mazmur 96 ayat 1-3. Kita baca dengan keras 1, 2, 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Saudara, revival artinya adalah adanya kebangunan rohani. Nah, sebelum kita bicara tentang kebangunan rohani, kita bicara dulu tentang pujian penyembahan. Saudara, pada awal penciptaan, sebelum Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, firman Tuhan berkata Tuhan menciptakan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu artinya tidak kelihatan secara mata jasmani kita, tetapi terlihat di mata rohani. Di situ Tuhan menciptakan malaikat Tuhan. Mereka diciptakan untuk menyembah Tuhan. Mereka diciptakan ada Gabriel dan pasukannya, ada Lucifer dengan pasukannya, ada Michael dengan pasukannya, semuanya dengan divisinya masing-masing. Sehingga kita bisa melihat ada sepertiga malaikat yang dipimpin oleh Michael, oleh Lucifer untuk menyembah Tuhan. Selain daripada malaikat, Tuhan juga menciptakan kerub dan serafim. Yang Alkitab berkata kerub dan serafim siang dan malam menyembah Tuhan. Artinya penyembahan itu gayanya surga. Penyembahan adalah gaya hidup di surga. Dan penyembahan adalah bagian yang paling Tuhan suka. Itu sebabnya Tuhan menciptakan malaikat sampai ada kerubim, ada serafim khusus untuk menyembah Tuhan. Sekalipun ada bala tentara surga yang dipimpin oleh Michael, tetapi mereka juga menyembah Tuhan. Kalau saudara baca
pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Lalu ada Kain dan Habel. Kain dan Habel pertama kali yang diceritakan bukan tentang mereka berdoa, tetapi tentang mereka membawa korban. Korban itu adalah bukti atau sebuah tanda atau manifestasi mereka bahwa mereka menyembah Tuhan. Jadi penyembahan adalah hal yang utama. Doa itu penting, tapi jauh lebih penting adalah doa. Adalah penyembahan. Makanya kalau kita baca Abraham sebelum melakukan segala sesuatu, dan pada waktu dia diberkati, yang pertama dia lakukan membangun mezbah untuk menyembah. Nuh pada waktu membuat bahtera, setelah banjir air bah itu surut, yang pertama dia lakukan adalah membangun mezbah. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan mencium baunya harum dan Tuhan terharu, Tuhan suka, dan akhirnya Tuhan mengikat perjanjian dengan Nuh bahwa tidak akan ada lagi air bah setelah masa itu, sampai Tuhan memberikan tanda, yaitu pelangi. Kenapa saudara? Penyembahan, kalau saudara baca ada Musa, ada Gideon, semuanya selalu berbicara tentang penyembahan. Daud itu saudara dan saya yang paling mirip sifatnya itu Daud dengan kita. Dia jatuh bangun dalam dosa. Tetapi kenapa dia dikatakan dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan dan dia adalah orang yang dikasihi Tuhan? Karena dia tahu yang paling disukai Tuhan. Dia tahu penyembahan. Kenapa penyembahan disukai? Tuhan waktu itu Tuhan bicara kepada saya, yang paling Tuhan sukai penyembahan, tapi juga yang utama adalah kita, penyembahnya. Waktu Daud tahu bahwa Tuhan itu adalah raja, seorang raja selalu diidentik dengan disembah. Makanya kalau saudara baca tentang mau Firaun, mau raja Nebukadnezar, mau raja Ahasiweros, semua kalau ketemu dengan raja, satu mereka menyembah, kedua mereka membawa upeti, membawa korban penyembahan. Itu tanda mereka hormat. Waktu Daud melihat bahwa Tuhan itu raja yang harus disembah tanpa ada perintah di hukum Taurat, maka Daud, Daud itu memimpin, dia itu membangun pasukan pujian penyembahan. Dia membawa tabut perjanjian ada di dalam kemah, lalu dia membangun tim pujian penyembahan 24 jam tidak berhenti. Mereka berganti-gantian. Kenapa membuat itu Tuhan suka? Karena seorang raja harus dihormati dan disembah. Alkitab itu berkata gini, bahwa firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4 ada di bawah. Ayatnya saya biasanya lompat-lompat. Mazmur 100 ayat 4 saya baca, dikatakan begini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Saudara harus tahu, waktu Tuhan katakan masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saya pernah menjelaskan, saya tidak tahu ibadah yang keberapa di PI, saya menyampaikan bahwa surga itu ada pintu gerbangnya. Kenapa ada pintu gerbangnya? Karena tidak semua orang boleh masuk, kecuali yang diundang. Dan salah satu cara untuk kita masuk gerbangnya adalah lewat pujian penyembahan, sehingga pintu gerbang itu terbuka. Ada beberapa anak Tuhan yang mendapatkan penglihatan dan mimpi. Jadi pada waktu kita menyembah, tubuh kita itu ada di bumi. Saudara mungkin duduk, mungkin saudara berada di kamar sedang menyembah. Tapi di roh dan jiwamu itu berada di hadapan Tuhan. Tuhan duduk di atas tahtanya. Dan engkau berada di hadapannya. Makanya semakin engkau dalam menyembah, engkau merasakan surga. Engkau merasakan damai sejahtera. Engkau merasakan hadiratnya.
Makanya kalau dibaca di dalam kitab Ayub itu dikatakan begini, Tuhan melihat anak-anak Tuhan datang. Itu bukan malaikat tetapi anak-anak Tuhan yang sedang menyembah dan menaikkan doa. Mereka di hadapan Tuhan, ada di hadapan Tuhan. Makanya setiap kita kalau kita berdoa atau berdoa, seringkali doa kita itu kayak nggak tembus langit. Betul nggak? Pernah ada yang ngerasa? Pernah ada yang ngerasa? Nggak ada, tembus semua. Luar biasa. Atau nggak pernah berdoa, jadi nggak tahu kerasa. Saudara, saya ngalami apa itu doa itu yang muter-muter nggak tembus, udah nggak tembus ke langit. Ada yang saat tembus langit. Kenapa saya bersyukur supaya tahu bedanya? Kalau nggak tahu bedanya, saudara tidak akan belajar sesuatu. Pada waktu penyembahan, makanya gini, mana ayatnya kalau kita menyembah Tuhan itu dia ada di hadapan Tuhan. Alkitab berkata gini, siapa yang mau naik ke gunungku yang kudus. Karena waktu kamu membawa penyembahan, engkau dibawa Tuhan naik ke atas gunungnya. Semakin naik, semakin kamu merasakan hadiratnya. Itu yang membuat surga terbuka di atas kepalamu. Makanya pada waktu kita sudah membuat surga terbuka lewat pujian penyembahan, doamu tidak berat. Doamu tidak sulit. Karena pada waktu Tuhan ada di tahta, seorang raja kalau sudah duduk di atas tahta, dia akan membawa tongkat kerajaan untuk memutuskan sesuatu. Makanya pada waktu Esther menghadap kepada Raja Ahasuerus, orang berkata, hukumnya cuma satu, mati. Tapi dia tahu, si Esther langsung dandan dengan secantik-cantiknya. Dia datang dengan penuh kelembutan dan penuh penghormatan kepada raja. Sehingga raja terkesan. Dan waktu dia senang, dia langsung berkata, apa yang kamu minta aku berikan kepadamu. Bahkan setengah dari kerajaan aku berikan kepadamu. Langsung dia cuma minta, Raja, maukah kamu datang ke undangan pesta di rumahku? Saudara, pada waktu raja disenangkan, dia bisa memutuskan sesuatu. Kita seringkali datang kepada Tuhan sebagai Bapa. Tidak salah, karena Tuhan memperkenalkan dia sebagai Bapa. Sebagai Bapa, ada bedanya dengan raja. Bapa itu mengayomi, menggendongmu sampai kamu tua. Alkitab berkata sampai putih rambutku, aku digendong oleh Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan mensuplai. Bapak itu mendidik, Bapak memukul, Bapak itu memberikan hukuman supaya kamu tahu pertobatan. Karena Bapak itu mendidik anaknya. Tapi raja bisa membalikkan keadaan. Yang menentukan hidupmu, nasib hidupmu, yang bisa merubah nasib adalah raja. Raja, kalau kita di hadapan raja, raja itu bisa, Alkitab berkata, dia bisa mengangkat orang dari dalam debu dan didudukkan di antara para bangsawan. Itu raja. Karena raja punya hak prerogatif. Dia punya hak absolut yang tidak bisa dibantah. Kalau dia sudah mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkannya. Sama dengan Raja Firaun pada waktu mengangkat si Yusuf. Yusuf itu budak dan dianggap kriminal. Budak itu lebih rendah dari binatang karena mereka tidak ada namanya. Hanya nomor, binatang dikasih nama, tapi budak itu dianggap tidak ada. Tetapi karena raja terkesan kepada Yusuf, waktu dia berkata dia harus dijadikan perdana menteri, tidak ada yang bisa membantahnya, itu raja. Makanya kenapa Daud tahu bagaimana datang kepada raja, yaitu memberikan penghormatan. Memberikan penyembahan. Menyembah itu gini, waktu saudara menaikkan pujian penyembahan, itu adalah korban penyembahan. Waktu saudara memberitakan, memasyurkan nama Tuhan, Tuhan itu baik, Yesus itu luar biasa, Yesus telah memberikan pertolongan kepada saya, di dalam Yesus ada jalan keluar, itu penyembahan karena engkau membuat orang lain mengenal Tuhan. Engkau meninggikan Tuhan. Waktu saudara memberi korban persembahan di gereja itu juga penyembahan. Makanya Alkitab berkata, ujilah aku apakah aku tidak akan membukakan tingkap langit. Karena itu penyembahan. Nah itu sebabnya di dalam penyembahan, itu Tuhan membuka pintu surga. Saya dulu pernah datang ke rumah yang dulu terjadi kebangunan di Azusa Street. Pernah dengar ya? Lawatan Tuhan di Azusa Street.
Waktu datang ke sana saya tidak tahu kalau ternyata harus janjian dulu untuk dibuka. Saudara, di sana kalau orang hanya ingin lihat-lihat tidak boleh masuk. Kalau orang di sana untuk foto-foto tidak boleh masuk. Tapi kalau orang datang ke sana untuk menyembah dan berdoa, dipersilahkan masuk. Bahkan boleh menginap. Mau berapa hari boleh nginap asal untuk menyembah dan berdoa. Saudara, waktu saya datang, baru di pagarnya, masih dikunci, karena saya tidak tahu kalau harus janjian dulu, karena mereka harus tahu siapa yang datang. Waktu dikunci, saya dengan 5 orang, saya berenam, baru di pintu pagar, kita sudah nangis dilawat Tuhan. Kenapa? Karena surga terbuka di atas rumah itu. Karena semua orang yang datang, hanya orang yang mau berdoa dan menyembah Tuhan. Nah itu sebabnya pada waktu kita menyembah, karena surga terbuka maka segala sesuatu menjadi mudah. Siapa yang pernah mengalami peperangan rohani? Tengking menengking siapa? Mantap, luar biasa. Yang lain, wah malu ya. Jangan terlalu rendah hati, enggak apa-apa angkat tangan. Semua rendah hatinya sampai begini angkat-angkatannya. Saudara, setiap kita tahu cara peperangan rohani kan? Peperangan rohani kan tengking menengking kan. Dalam nama Tuhan Yesus, roh ini kayu ikat aku hancurkan. Wah, aku potong-potong ya kan. Aku usir keluar ya kan gitu saking emosinya. Diusir semuanya. Itu kelas level paling bawah. Di atas tengking menengking itu praise and worship. Di atas praise and worship buah-buah roh. Buah roh itu adalah firman yang sudah jadi daging. Makanya pada waktu Yesus dicobai setan, setan berkata gini, kamu kalau mau jatuhkanlah kamu dari gedung tinggi ini. Kan nanti malaikat Tuhan akan menopangmu. Yesus pada waktu dicobai, dia benar-benar manusia 100%, tidak memakai kuasa kealahannya. Kalau dia sombong, dia ingin tunjukkan bahwa aku bisa. Aku lompat, malaikat pasti datang untuk membuktikan aku ini anak Allah. Dia tidak lakukan karena dia harus melawan dunia dengan kerendahan hati. Maka kamu ubahlah ini batu menjadi roti. Lalu iblis berkata, sembahlah aku, maka seluruh dunia dan segala kemegahannya aku berikan kepadamu. Yesus selalu menulis, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Seorang penyembah, dia adalah orang yang penyembahan sudah jadi daging. Makanya Yesus dikatakan, kemanapun Yesus pergi, orang berkata, dia membuat segala sesuatu menjadi baik. Dia melakukan firman, buah-buah roh. Tetapi yang tadi saya bicara, kita tidak sedang bicara bahasa roh, buah-buah roh. Tapi penyembahan di level kedua, di level lebih tinggi. Saya dulu sering melayani pelepasan. Ada kasus-kasus tertentu di tengking tidak bisa. Kalau sudah begitu, kita cuma menyembah, maka Tuhan berperang ganti kita. Saya pernah menjelaskan waktu Tuhan pernah memberikan penglihatan tentang peperangan. Waktu peperangan anak-anak Tuhan semua pakai selengkap senjata Allah. Semuanya itu satu orang mengelawan minimal 1000. Karena kita punya kuasa yang besar. Makanya Daud lawannya bukan kalau kelas teri lawannya kelas teri. Kemudian yang kelas bulu, kemudian dengan kelas bulu. Enggak, dia lawannya Goliat. Karena lawannya selalu lebih besar. Karena kekuatanmu itu besar. Melebihi tubuhmu. Melebihi yang kamu pikirkan. Waktu peperangan semuanya perang. Tapi waktu peperangan semakin besar. Maka Yesus yang turun dan dia berperang ganti kita. Malaikat itu membuat formasi. Satu orang dikelilingi malaikat. Ditutup dengan sayap. Kita ada di balik sayapnya malaikat. Tapi tembus pandang. Waktu tembus pandang kita melihat Tuhan berperang. Apa yang kita lakukan di sini? Memuji Tuhan. Kita cuma berkata Tuhan dahsyat, haleluya. Terus menyembah Tuhan, kau perkasa. Kita bersorak-sorai. Makanya di mana engkau berkata Tuhan berperang ganti kita, artinya bukan engkau ongkang-ongkang. Tetapi waktu kamu menyembah, disitulah Tuhan berperang ganti saudara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kita melihat level lebih tinggi dari doa adalah penyembahan. Kenapa? Karena penyembahan kita memberi kepada Tuhan. Doa itu minta, tapi
penyembahan kita memberi. Itu sebabnya kenapa di gereja sebelum firman harus penyembahan dulu. Karena membuka pintu surga. Karena hadirat Tuhan sudah turun, maka segala sesuatu menjadi baik. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, dia pernah cerita. Waktu khotbah kan biasanya pujian penyembahan, lagi menyembah pendetanya naik ya kan. Dia juga begitu lagi naik, waktu dia masih penyembahan, masih nyembah, dia melihat Tuhan itu ada di sebelahnya. Yesus ada di sebelahnya. Saudara harus tahu kalau saudara menyembah, Yesus tidak datang sebagai Bapa, dia datang sebagai Raja yang bisa memutuskan seperti membalikkan telapak tangan. Waktu dia melihat Tuhan itu hadir sebagai Raja dengan mahkotanya, setelah dalam keadaan penyembahan Tuhan turun, tidak semua orang didatangi Tuhan. Waktu Tuhan datang kepada setiap orang yang menghormati Tuhan, Tuhan tahu setiap hati manusia. Tuhan itu datang begini, dia waktunya sembuh. Dia waktunya dibuka jalan, dia waktunya diangkat. Ini waktunya untuk pembalikan keadaan. Ini waktunya menerima mujizat. Ini waktunya menerima jawaban doa. Orang ini langsung melihat di situ. Terus dia, Tuhan kenapa enggak semua? Tuhan berkata, siapa menghormati aku dalam penyembahannya, aku hormati. Makanya banyak orang sama-sama berdoa, tapi banyak yang mendapatkan hal yang tidak sama. Saya pernah juga melihat, pada waktu dulu kita ada ibadah praise and worship night. 2 jam khusus kita datang untuk menyembah. Firman Tuhan cuma 15 menit, kadang cuma 10 menit. Penyembahan. Dan yang lihat itu enggak cuma 1-2 orang, bisa 4-5 itu bersama-sama. Mereka melihat Tuhan Yesus datang waktu semua menyembah. Tuhan datang dengan jubah emas, sandal emas, dan mahkota emas. Dan Tuhan mendekati setiap orang. Dan mereka tumbang-tumbang semuanya ada di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena penyembahan membuka pintu surga. Mungkin saudara punya hal yang sulit, yang seakan-akan tidak ada jalan keluar. Mungkin saudara memiliki masalah seperti benang yang ruwet, yang seakan-akan tidak bisa untuk diluruskan. Kalau kamu tidak bisa berbuat apapun, maka menyembahlah. Maka berdoalah. Menyembah lebih dulu daripada berdoa. Karena sekali lagi doa itu meminta. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan, kesaksian lagi ya. Dulu dia itu pergumulan sebelum menjadi pendeta. Dia cerita dia dalam pergumulan berat. Terus dia itu selalu berdoa tidak dapat jawaban. Dia kayak pergumulan. Sampai suatu saat Tuhan berkata waktu dia di gereja. Roh Kudus bilang begini. Jangan mikirin masalahmu, fokus kepada Tuhan. Waktu dia mulai fokus kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia mulai merasakan hari darah Tuhan, dia nangis di situ. Tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, Bapa sedang disukakan, Bapa sedang disukakan. Dan ini waktunya kamu meminta. Saudara, intinya itu senangkan Tuhan dulu. Sembah dulu dia, karena memang dia layak disembah. Itu sebabnya waktu Yesus di bumi, walaupun Yesus tidak pernah mengatakan harus menyembah kepada dia, tapi semua orang yang ketemu Yesus dan punya pengalaman pribadi dengan Yesus, mereka tersungkur dan mereka berkata, sungguh engkau adalah anak Allah, yang artinya sungguh engkau adalah Allah. Jadi saudara, Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan petunjuk hal-hal yang mudah yang bisa kamu lewati. Hal yang bisa kamu kerjakan. Tuhan itu makanya firman Tuhan katakan firman itu hikmat dari Allah. Karena Tuhan mau memberitahukan kamu cara untuk menerima perkara-perkara yang ilahi. Kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 23. Kita baca 1, 2, 3. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang Tuhan cari penyembah-penyembah yang benar. Penyembah benar adalah penyembah-penyembah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena saudara dibenarkan karena Yesus. Jadi saudara mulai tahu hal yang terutama. Gak usah merancangkan dulu ngomong apa. Rancangkan apa yang aku bisa persembahkan kepada Tuhan. Maka bagian Tuhan memberikan apa yang tidak bisa kamu berikan. Tuhan memberikan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Jadi sekali lagi, di dalam senjata perang, pertama tengking menengking, pakai pedang. Yang kedua penyembahan. Karena di dalam penyembahan Tuhan sedang duduk di tahtanya. Makanya Alkitab berkata, Tuhan bertahta di atas pujian. Dan tadi dikasih tahu untuk memasuki pintu gerbang, kamu harus membukanya dengan pujian, penyembahan, dan pengucapan syukur. Itu sebabnya Paulus suatu saat ada seorang bernama Lydia. Saudara tahu, revival tidak hanya terjadi langsung skala besar gereja. Tapi dimulai dari rumahmu. Dari satu orang bisa membawa kebangunan rohani di rumah dan di gerejamu. Seorang bernama Cornelius. Cornelius adalah seorang kafir. Tetapi pada suatu saat dia adalah orang yang menghormati Tuhannya orang Yahudi. Makanya dia suka menyumbang untuk keperluan orang Yahudi. Supaya orang-orang Yahudi bisa menyembah kepada Tuhannya. Dan Tuhan melihat itu sebagai penyembahan. Karena penyembahan selain pujian penyembahan. Tapi pemberianmu untuk Tuhan itu adalah penyembahan. Sehingga Tuhan mengirimkan Petrus datang kepadanya. Lalu Cornelius mengundang seluruh keluarganya dan teman-temannya. Dan dikatakan di situ di rumah itu tidak ada satu orang pun yang tidak dilawat. Semua dilawat Tuhan dan semua orang penuh dengan Roh Kudus dan semua orang dibaptis. Demikian juga ada yang bernama Lydia. Lydia pada waktu kita baca aja yang Lydia ya. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai 15 ayatnya di atas. Saya akan baca, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis sama-sama dengan seisi rumahnya. Lydia hatinya dibuka Tuhan sehingga dia bisa menangkap apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan seisi rumahnya dibaptis, bertobat. Kenapa ada revival? Kenapa revival? Di sini tidak dikatakan bahwa Lydia menyembah. Tapi yang menyembah adalah Paulus. Paulus hidup dalam penyembahan. Makanya kemanapun dia pergi, sapu tangannya saja menyembuhkan orang. Petrus kemanapun dia pergi, bayangannya saja itu menyembuhkan orang. Karena surga terbuka di atas kepalanya. Maka di gedung, di rumah Azusa Street, tidak boleh orang datang kalau tidak menyembah. Kenapa? Untuk menjaga pintu atau tingkap langit surga tetap dalam keadaan terbuka. Makanya kalau ada orang, dulu ada seseorang beli rumah karena orang yang di situ orang tua dan sudah meninggal. Tapi dia pada waktu masuk di sebuah kamar dia dilawat Tuhan, dia nangis terharu, dia bilang ini, yang punya rumah ini siapa? Kenapa di sini saya ngerasain Tuhan? Terus yang menjual rumah berkata gini, ini dulu ini seorang kakek dan nenek, kakeknya meninggal duluan tapi istrinya dan kamar ini adalah ruang doa. Saudara yang punya rumah sudah meninggal, tapi surga masih tetap terbuka di sana karena orang ini selalu menyembah sampai orang yang beli rumah itu ngerasain lawatan Tuhan. Itu sebabnya saudara, betapa pentingnya penyembahan melebihi doa. Bukan doa tidak penting, tapi doa itu kita minta terbatas. Tapi waktu menyembah membuat Tuhan berperang ganti saudara dan saya. Amin. Nah, itu sebabnya di dalam kehidupan kita membawa revival tidak membutuhkan banyak orang. Cukup mulai dari satu orang seperti Lydia, seperti Cornelius. Dari satu orang melawat semua orang. Saudara, kita melihat bagaimana pekerjaan dari penyembahan yang membawa revival dan membawa lawatan. Suatu hari ada yang bernama Saul dirasuki setan. Saudara, kita tahu Daud adalah seorang penyembah. Sehingga surga terbuka di atas kepalanya. Waktu Saul kerasukan setan, si Daud nggak usah mengusir setan, dia belum nyanyi. Baru main kecapi, roh jahat itu pergi. Kenapa? Karena dia bukan seorang penyanyi, dia penyembah. Sehingga hadiratnya sudah ada. Makanya banyak orang yang ngalami pada waktu pergumulan sudah nggak bisa apa-apa.
Alkitab berkata roh jenis ini tidak bisa diusir kecuali doa puasa. Doa puasa yang seperti apa? Pujian penyembahan. Nah, itu sebabnya pada suatu saat ada seseorang yang bernama Raja Yosafat. Yosafat pada waktu itu diserang oleh pasukan tentara dari Bani Moab dan sebentar saudara. Diserang dari kerajaan dari Bani Moab dan Bani Amon. Jumlahnya ribuan. Kalau dihitung tentaranya enggak cukup. Mereka belum terlatih perang, tentaranya cuma sedikit, senjatanya cuma sedikit. Kalau dengan pedang mereka kalah. Maka Yosafat berkata begini di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 21 sampai 22. Saya baca ya. Atau kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saudara, waktu dia tahu tentaranya enggak mungkin bisa mengalahkan ribuan musuh, dia tahu senjata di atas pedang itu penyembahan. Karena penyembahan membuat Tuhan yang berperang ganti mereka. Makanya dia tidak membuat orang-orang, ayo semuanya berpakaian tentara lengkap. Tapi dia ngomong, tuh kumpulkan para pemuji penyembah, pakai pakaian yang semarak. Lalu mereka memuji Tuhan menghadapi musuh. Itu di hadapan musuh itu adalah pemuji penyembah. Waktu mereka memuji Tuhan, Tuhan membuat musuh berperang sendiri, saling membunuh sehingga mereka dikalahkan. Bagian orang Israel hanya mengejar sisa-sisanya dan menjarah kekayaan musuh. Kenapa? Penyembahan itu adalah alat Tuhan menolong saudara supaya dia berperang. Kalau ayat terakhir di dalam Mazmur 37 ayat 4 di atasnya. Firman Tuhan berkata gini, Mazmur 37 ayat 4. 1, 2, 3. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gimana bergembira kepada Tuhan? Gimana bergembira karena Tuhan? Tadi di dalam tentara Yosafat, tentaranya ini adalah pasukan pujian penyembahan. Mereka berkata begini, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada waktu menghadapi musuh, mereka bergembira, bahwasanya Tuhan kita baik, bahwasanya Tuhan itu kudus, Tuhan itu mulia, Tuhan yang berperang, Tuhan adalah kemenangan. Mereka bergembira karena Tuhan, dan Tuhan membuat apa yang diinginan hatimu, Tuhan memberikan. Daud itu suka bergembira karena Tuhan. Makanya waktu dia menggembalakan domba, waktu dia pergi berperang, waktu dia kemanapun dia pergi, dia bergembira dengan Tuhan. Makanya Daud adalah orang yang tidak pernah kalah dalam peperangan sampai matinya. Demikian juga saudara dan saya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Jadi saudara, kita juga melihat Paulus dan Silas pada waktu di penjara. Dia waktu memuji Tuhan, maka semua rantai-rantai itu terlepas. Kenapa? Sekali lagi, penyembahan membuat surga terbuka dan Tuhan yang berperang kepada saudara. Itu sebabnya kenapa semua orang-orang yang dipakai Tuhan di Alkitab, mereka adalah penyembah-penyembah Tuhan. Semua orang pendoa. Kenapa sih? Penyembahan lebih daripada doa. Saudara, penyembahan itu isinya di dalam perkataan penyembahan. Lagu-lagu penyembahan, lagu pujian, sudah ada perkataan doa. Sudah ada perkataan pengagungan. Sudah ada perkataan iman di sana. Semuanya. Itu sebabnya Mazmur, Daud itu suka mengungkapkan pengagungannya kepada Tuhan. Kata-kata dari hatinya lalu dilakukan.
Itu yang membuat Tuhan sangat cinta kepada Daud. Tuhan ada seorang raja namanya Salomo, tapi hati Tuhan tidak kepada Salomo, tapi kepada Daud. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang semuanya bangkit berdiri. You are worthy of it all. Kau layak disembah Tuhan. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are things, and through you are things. You deserve the glory. Day and night, night and day, and incense arise. Day and night, night and day, and incense arise. Day and night, night and day, and incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are things, and through you are things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are things, and through you are things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yesus, mari angkat tangan kita. You are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, through you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, through you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Tuhan, seringkali kami sibuk berdoa, sibuk memikirkan kata-kata, sibuk menyusun permintaan. Tapi saat ini kami dibukakan bahwa kami cukup menyembah dan menyenangkan Tuhan.
maka Tuhan yang mengerjakan bagian yang tidak kami bisa kerjakan. Engkau akan berikan kami hikmat, kekuatan, dan pengurapan. Kalau kami harus berjalan, Engkau akan memimpin kami. Kalau ada perkara yang tidak bisa kami selesaikan, Engkau yang menyelesaikan untuk kami. Kami bersyukur karena sebagai Raja, Engkau bisa membalikkan keadaan. Sebagai Raja, Engkau bisa mengambil keputusan seperti membalikkan telapak tangan. Dan tidak ada yang membantahmu, tidak ada yang bisa membatalkanmu. Pada waktu Engkau membuka pintu buat kami, tidak ada yang bisa menutupnya. Pada waktu Engkau memberikan kami jalan, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Karena Engkau yang menjadi jaminan kami. Tulis setiap pertanyaan saudara di kolom chat. Setiap pertanyaan akan dijawab hari Kamis pukul 8 malam. Disatukan dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bible Study hari Sabtu yang lalu. Kita bertemu kembali hari Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati.